Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sefira Laseptiani, saya dari kelas Sistem Perpajakan Indonesia B. Nah, di sini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana sih cara pengisian formulir SPT tahunan 1770 SS. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara untuk pengisian formulir SPT tahunan 1770 SS ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih SPT tahunan 1770 SS ini. Jadi, SPT ini diperuntukkan hanya bagi wajib pajak, karyawan atau selain pekerja bebas dengan total penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta untuk per tahunnya. Formulir ini pada dasarnya tidak terlalu rumit dan hanya mengandung 3 jenis informasi. Informasi yang pertama yaitu informasi mengenai penghasilan. Yang kedua, informasi mengenai penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Dan yang ketiga, informasi mengenai jumlah harta dan utang. Ada beberapa hal penting yang perlu disiapkan sebelum lapor SPT tahunan 1770 SS ini. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sebagai pegawai swasta atau BUMN dan BUMD harus menyiapkan fotokopi dokumen 1721A1 atau bukti potong lainnya. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya, maka harus menyiapkan dokumen 1721A2 atau bukti potong lainnya. Yang ketiga, wajib pajak juga harus menyiapkan data penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan. Yang keempat, wajib pajak harus menyiapkan data penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kelima, yaitu wajib pajak harus menyiapkan jumlah keseluruhan harta per 31 Desember. Yang keenam, selain jumlah keseluruhan harta, wajib pajak juga harus menyiapkan jumlah keseluruhan utang per 31 Desember bagi wajib pajak yang punya. Kemudian, selanjutnya yaitu wajib pajak harus menyiapkan SPT tahunan PPh 1770 SS tahun lalu atau sebelumnya untuk mengecek jumlah harta dan kewajiban. Apakah ada perubahan dengan kondisi tahun sekarang? Nah, formulir SPT tahunan 1770 SS ini digunakan untuk melapor penghasilan dan perhitungan PPh dalam jangka waktu 1 tahun dengan syarat yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dalam per tahunnya. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan bunga bank serta bunga dan koperasi. Untuk wajib pajak yang telah berstatus kawin, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan dari seluruh wajib pajak di keluarga, tetapi tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau didapatkan dari satu pemberi kerja. Untuk wajib pajak yang telah berstatus kawin namun sudah berpisah, berdasarkan keputusan hakim, secara tertulis memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau memiliki kehendak dari istri yang menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus mengenai formulir SPT tahunan 1770 SS. Nyonya Tisha bekerja sebagai karyawan di PT Amanah Jaya dengan memperoleh penghasilan per tahun adalah 57 juta dan memiliki premi asuransi sebesar 108.000. Nyonya Tisha belum mempunyai anak dan suami. Selain itu, Nyonya Tisha juga mempunyai sebuah laptop dengan harga 6.500.000 dan sepeda motor dengan harga 12 juta. Nyonya Tisha tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk pengisian formulir SPT tahunan 1770 SS ini menggunakan formulir 1721A1 karena Nyonya Tisha termasuk karyawan swasta. Selanjutnya, kita simak untuk pengisian formulir SPT tahunan 1770 SS ini menggunakan formulir 1721A1. Nah, jadi di sini ada dua kertas, yaitu kertas yang sebelah kiri adalah formulir SPT tahunan 1770 SS, kemudian yang sebelah kanan adalah bukti pemotongan pajak. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menulis tahun pajak. Karena tahun pajak ditulis pada tahun 2021, maka kita dapat menulis pada formulir dengan tahun 2021. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi pada bagian identitas untuk NPWP. NPWP ini dapat dilihat di bukti pemotongan dari si wajib pajak. Kemudian setelah kita mengisi NPWP, selanjutnya adalah menulis nama wajib pajak. Karena dalam kasus disebutkan bahwa nama wajib pajak itu adalah Nyonya Tisha, maka kita dapat menuliskan di bagian formulir yaitu Nyonya Tisha. Nah, pada bagian identitas, karena sudah terisi semua, maka selanjutnya adalah kita mengisi poin A, yaitu mengenai pajak penghasilan. Pada poin ke-1, yaitu penghasilan bruto. Berdasarkan kasus yang telah disebutkan bahwa penghasilan per tahunnya itu adalah 57 juta dan premi asuransi sebesar 108 juta. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penghasilan bruto sebesar 57 juta 108. Selain itu, penghasilan bruto juga dapat dilihat pada bukti pemotongan pajak dari si wajib pajak pada poin ke-8. Setelah kita mengisi poin yang pertama, untuk penghasilan bruto, kita dapat mengisi poin yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan ini kita dapat melihat di bukti pemotongan pajak poin ke-11, yaitu sebesar 1.805.400. Sehingga kita dapat menuliskan pada bagian pengurangan sebesar 1.805.400. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu mengenai penghasilan tidak kena pajak. Dalam kasus disebutkan bahwa Nyonya Tisha belum mempunyai anak dan suami, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Nyonya Tisha itu belum menikah atau belum kawin, sehingga kita dapat menyentang pada bagian tidak kawin, dan besarnya penghasilan tidak kena pajak itu sebesar 54 juta. Selain itu, kita dapat melihat besarnya penghasilan tidak kena pajak pada bukti pemotongan pajak poin ke-15. Selanjutnya, kita mengisi poin ke-4, yaitu mengenai penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan pengurangan, dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak, sehingga dapat diperoleh hasil sebesar 1.302.600. Lalu kita mengisi poin ke-5, yaitu pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang ini besarnya 5% dari penghasilan kena pajak. Jadi 5% dari penghasilan kena pajak itu sebesar 65.130. Kemudian kita mengisi poin yang ke-6, yaitu mengenai pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Kita dapat melihatnya itu di bukti pemotongan pajak. Karena pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain dalam bukti pemotongan pajak ini sebesar 0, sehingga kita dapat menuliskan pada formulir yaitu 0. Selanjutnya kita mengisi poin ke-7, yaitu mengurangi pajak penghasilan terutang dengan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Karena hasilnya itu lebih besar dari pajak penghasilan terutang, sehingga kita dapat menyilang pada bagian 7A, yaitu mengenai pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, dan besarnya itu 65.130. Karena
Hasil pengurangan dari pajak penghasilan terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sama dengan 65.130. Nah, setelah kita mengisi poin yang A, yaitu mengenai pajak penghasilan, kita sudah mengisi semuanya. Kemudian kita lanjut mengisi bagian poin B, yaitu mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, data ini kita dapat melihatnya di bagian bukti pemotongan pajak. Untuk poin yang ke-8 yaitu mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, pajak penghasilan final. Nah, dalam bukti pemotongan pajak ini, karena tidak ada penghasilan bruto yang bersifat pajak penghasilan final, maka kita dapat menuliskan 0. Selain itu, dalam kasus disebutkan bahwa Nyonya Tisha tidak mempunyai pajak penghasilan final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya kita mengisi poin ke-9 yaitu mengenai pajak penghasilan final terutang. Karena dalam bukti pemotongan pajak itu 0, maka kita dapat menuliskan dengan 0. Selanjutnya, kita mengisi poin ke-10 yaitu mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, data ke-10 ini dapat kita lihat di bukti pemotongan pajak. Dalam bukti pemotongan pajak ini, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak itu 0, sehingga kita dapat menuliskan pada formulir yaitu 0. Nah, karena poin A dan poin B sudah terisi semua, maka kita selanjutnya adalah mengisi poin C yaitu mengenai daftar harta dan kewajiban. Untuk poin yang ke-11 yaitu mengenai jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Karena dalam kasus disebutkan bahwa Nyonya Tisha mempunyai laptop dengan harga 6.500.000 dan sepeda motor seharga 12 juta, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa harta yang dimiliki oleh Nyonya Tisha itu sebesar 18.500.000. Setelah kita mengisi poin ke-11, kemudian lanjut ke poin 12, yaitu mengenai jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Berhubung Nyonya Tisha tidak mempunyai hutang, sehingga kita dapat menuliskannya yaitu dengan 0. Karena pada poin A, B, dan C sudah terisi semua, selanjutnya kita dapat mengisi tanggal pada saat penulisan formulir SPT tahunan 170 SS ini, yaitu pada tanggal 18 April 2021. Setelah kita mengisi tanggal pada saat penulisan formulir, kemudian kita lanjut untuk yang terakhir yaitu tanda tangan. Tanda tangan ini sebagai bukti bahwa formulir ini benar-benar ditulis oleh si wajib pajak. Nah, setelah kita mengisi formulir SPT tahunan 170 SS ini, semoga kalian paham ya untuk cara pengisiannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.